Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, apa kabar? Pastinya baik dong. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oh ya, aku mau nanya nih. Siapa yang tahu sejarah peradaban Islam pada masa Kerajaan Umayyah di Andalusiana dan Kerajaan Fatimiyah? Hayo. Mana suaranya? Oke. Tenang guys. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Kerajaan Umayyah di Andalusiana dan Kerajaan Fatimiyah. Selamat menonton. Sejarah Kerajaan Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Asyishams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah. Para sejarawan membagi dinasti Umayyah ini menjadi dua, yaitu pertama dinasti yang dirintis oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat Damaskus, dan yang kedua dinasti Umayyah di Andalusiana, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada masa Khalifah Walid bin Malik, dan kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Telah berhasil menaklukkan dinasti Umayyah di Damaskus. Pembentukan dinasti Umayyah tidak bisa dilepaskan dari sosok Muawiyah Abi Sufyan. Dia memeluk agama Islam pada usia yang masih muda, jauh sebelum keluarga Abi Sufyan lainnya memeluk agama Islam. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dan juga yang mengatakan 2 tahun sebelum Rasul diangkat atau 15 tahun sebelum hijrah. Perintisan dinasti Umayyah, Muawiyah dengan cara menolak membaiat Ali dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. Setelah kaum Khawarij berhasil membunuh Ali pada tahun 661 Masehi, jabatan setelah Ali dipegang oleh putranya Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Namun karena tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah memiliki pasukan yang kuat, akhirnya Muawiyah membuat perjanjian dengan Hasan bin Ali yang berisi bahwa penggantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam. Setelah pemerintahan Muawiyah berakhir, perjanjian ini terjadi pada tahun 661 Masehi, dan tahun itu disebut Amul Jamaah karena perjanjian ini mempersatukan umat Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu Muawiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya pada perintisan ilmu logika, yaitu filsafat dan eksakta, ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman dahulu, zaman Bani Umayyah, dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ulumus Syariah, yaitu ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan sebagainya. Yang kedua, Al-Ulumul Lisaniyah, yaitu ilmu-ilmu yang perlu untuk memastikan bacaan Al-Quran, menafsirkan, dan memahaminya. Yang ketiga, Tarik, yang meliputi tarik kaum muslimin dan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin,
pemimpin mereka, serta tarik umum yaitu tarik bangsa-bangsa lain. Yang keempat, ilmu qiraat, yaitu ilmu yang membahas tentang ilmu membaca Al-Quran. Yang kelima, ilmu tafsir, yaitu yang membahas tentang undang-undang dalam menafsirkan Al-Quran. Kemunduran dan kemajuan Kerajaan Umayyah. Kemajuan Kerajaan Umayyah. Secara garis besar, pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun terbagi dalam dua periode, yakni masa kekhalifahan yang berpusat di Damaskus, Suriah, dan era kejayaan di Spanyol, Andalusiana, dengan pusatnya di Cordoba. Maka, wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah sangat luas. Luasnya wilayah kekuasaan kekhalifahan Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambungan dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya. Dengan seabrek dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri, rangkaian penaklukan ini merupakan embrio dari perang salib dalam misi melawan Eropa. Misi tersebut dilakukan baik dari jalur timur menuju Konstantinopel maupun lewat jalur barat yang akhirnya sampai di Spanyol. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusiana terjadi pada tahun 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari peran dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Kemunduran Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah mulai menurun ketika kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan mulai muncul. Bani Abbasiyah memimpin upaya perlawanan ini dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan Bani Umayyah. Pertengahan abad ke-6 menjadi masa-masa krusial kekhalifahan Umayyah. Pada periode ini, Umayyah mulai mengalami kekalahan dari pasukan Abbasiyah hingga akhirnya pada tahun 750 Masehi, Damaskus berhasil direbut oleh Abbasiyah yang membuat pemerintahan Umayyah jatuh. Sejak itu, berakhirlah era Umayyah di Damaskus dan dimulailah era baru di Andalusiana dengan pusatnya di Cordoba, Spanyol. Pemerintahan kekhalifahan Umayyah di Cordoba berlangsung cukup lama, namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9. Mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai berai. Pada tahun 1031, Hisham III selaku khalifah Umayyah di Cordoba saat itu mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpinan yang mumpuni membuat
monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun ditunjukkan ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya. Yazid bin Muawiyah terpengaruh oleh gaya Persia dari Byzantium. Dia tetap menggunakan istilah khalifah, namun untuk memberikan interpretasi baru dari kata-kata untuk mengagungkan jabatan tersebut. Muawiyah menyebut khalifah awal dalam pengertian penguasa yang tepat pada. Yang kedua, figur khalifah yang lemah. Pasca wafatnya Hisham, praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana bertambah parah. Kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya menyebabkan para khalifah gemar bergaya-gaya dengan kemewahan. Lebih parah lagi, perilaku itu sudah menjadi fenomena umum. Yang ketiga, banyaknya pemberontakan. Lahirnya Bani Umayyah dan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan yang berpotensi mengandung konflik sentimen anti pemerintah Bani Umayyah telah tersebar secara intensif. Yang keempat, lahirnya kembali fanatisme persekutuan. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis tentang suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Ka'b, yang telah ada sejak zaman sebelum Islam muncul kembali dan bahkan makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk mengalang persatuan dan kesatuan. Periode pemerintahan Kerajaan Umayyah di Andalusia. Setelah lebih dari 150 tahun setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintahan Emirat Cordoba yang menjadi sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah mengubah statusnya menjadi pemerintahan kekhalifahan Cordoba pada 929 Masehi. Pengubahan status kekuasaan itu terjadi ketika Cordoba berada di bawah pimpinan Abdurrahman III. Tindakannya tersebut didasarkan pada peristiwa terbunuhnya pemimpin kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir. Dikisahkan bahwa pemimpin dinasti Abbasiyah itu dibunuh oleh pengawalnya sendiri di ibu kota Baghdad. Abdurrahman III kemudian menilai kejadian yang menimpa dinasti Abbasiyah tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kekhalifahan milik dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada 16 Januari 929 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia kemudian dipimpin oleh beberapa penguasa besar selama masa pemerintahannya, dan secara garis besar ada 3 pemimpin yang sangat menonjol di antara pemimpin lainnya, yaitu Abdurrahman yang berkuasa pada 931 Masehi sampai 961 Masehi, Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai 976 Masehi, dan Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Pada periode pemerintahan 3 penguasa itulah dinasti Umayyah di kawasan Andalusia mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, terutama ekonomi dan kebudayaan. Sebagai bukti besarnya kekuasaan dinasti Umayyah ketika itu, didirikan bangunan-bangunan megah yang melengkapi keindahan di kawasan tersebut. Salah satunya Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pembangunan kota yang cukup masif pun ikut membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Andalusia. Pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia mulai menunjukkan tanda-tanda kemundurannya ketika berada di bawah kekuasaan Abdurrahman Shanjul.
perekonomian menjadi salah satu faktor yang mengalami kemunduran sangat signifikan. Hal itulah yang menyebabkan rakyat mulai mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kota tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian pada 1301 Masehi, Hisham III sebagai pemimpin dinasti Umayyah ketika itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah merasa tidak sanggup memperbaiki keadaan negeri yang semakin hari semakin parah. Beberapa orang pejabat sebenarnya mencoba untuk memperbaiki kondisi negara ketika itu, namun tidak ada yang berhasil. Wilayah kekuasaan dinasti Umayyah di Andalusia saat itu sebelum mengalami kemunduran telah terpecah-pecah ke dalam beberapa pemerintahan kecil yang hanya terpusat di beberapa kota saja. Model pemerintahan lokal seperti itu juga biasa disebut dengan taifah. Ditambah penguasaan kerajaan Spanyol dan Portugis mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya yang semakin membuat para penguasa dinasti Umayyah tidak kuasa menahan kemunduran yang terjadi. Yang kedua yaitu menerangkan sejarah kerajaan Fatimiyah. Dinasti-dinasti yang muncul setelah Khulafaur Rasyidin tiada yakni dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah di Spanyol, dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Safawiyah, dinasti Utsmani di Turki, dinasti Mongol di India, dan masih banyak dinasti yang berkuasa. Beberapa dinasti tersebut telah berhasil membawa Islam ke masa kemajuan. Selama itu pula perkembangan Islam semakin maju. Perkembangan dinasti Islam yang mampu merubah peradaban dimulai ketika dinasti Umayyah berdiri, yang kemudian disusul oleh berdirinya dinasti Abbasiyah. Dua dinasti ini mempunyai kontribusi untuk peradaban Islam, dan kemudian muncul dinasti-dinasti kecil yang bercita-cita ingin seperti kedua dinasti pendahulu. Ini terbukti ketika banyak dari dinasti-dinasti kecil yang muncul ketika kekuasaan dinasti Abbasiyah semakin luas, dan salah satu yang mendirikan dinasti baru adalah dinasti Fatimiyah yang berdiri akibat sikap diskriminatif dalam hal pemahaman agama. Seperti diketahui bahwa Sunni dan Syiah saling bertolak belakang, dan ketika itu dinasti Abbasiyah sedang dalam masa keemasan dan wilayahnya sangat luas. Dinasti Fatimiyah kala itu sangat jauh dari jangkauan dinasti Abbasiyah sehingga tidak terlalu ketat pengawasannya. Sebenarnya untuk melakukan dakwah Syiah Ismailiyah sangatlah sulit, bahkan harus sambil sembunyi-sembunyi, karena meskipun pengawasan dari Abbasiyah tidak terlalu ketat, tapi di setiap wilayah pasti diutus seorang pemimpin yang nantinya akan mengawasi daerah kekuasaannya. Namun ketika semakin banyak tekanan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, maka semakin kuat pula keinginan orang-orang Syiah untuk membuat negara baru yang menjadi pertanda bahwa pengaruh kekuasaan dinasti Abbasiyah sudah. Para perintis dinasti Fatimiyah. Berdirinya sebuah dinasti tidak akan terlepas dari peran para perintis awal yang telah berjuang demi berdirinya sebuah kerajaan baru. Sama halnya seperti dinasti Fatimiyah, para perintis ini mampu mewujudkan cita-cita awal dinasti Fatimiyah. Abu Sofyan Al-Hasan bin Al-Qasim Abdullah bin Ali bin Ahmad. Pada awalnya dakwah Ismailiyah melewati dua tahap. Yang pertama, tahap persiapan konsep ideologis teoritis. Maksudnya pada tahapan ini yang lebih ditekankan adalah penguatan ideologi serta konsep-konsep ketuhanan, akidah, dan menguatkan keyakinan bahwa kelompok mereka lah yang paling benar. Tahap ini dipimpin oleh kedua tokoh, yakni Abu Sofyan Al-Hasan bin Al-Qasim dan Abdullah bin Ali bin Ahmad. Sementara tahap kedua yakni tahap praktis, yakni lebih ke tahap aplikatif dari tahap pertama. Abu Abdullah Al-Hasan bin Ahmad Asy-Syi'i menjadi tokoh dari tahap kedua. Abu Sofyan Al-Hasan bin Al-Qasim Abdullah bin Ali bin Ahmad dan Abdullah bin Ali bin Ahmad diutus untuk melakukan dakwah Ismailiyah di
di Afrika Utara. Pada saat itu, mazhab Syiah Ismailiyah hanya terfokuskan pada sebuah daerah pemukiman kabilah barbar yang bernama Kutamai. Ia tinggal di perkampungan kota Hurmadzana. Sebuah tempat yang sangat strategis dengan kondisi banyak masyarakat yang tinggal di sana dan terdapat pusat perdagangan. Dampak positif dengan adanya pusat perdagangan ini membuat banyak saudagar yang bergabung dengan dan mengikuti berbagai kegiatan dakwah. Abu Sofyan Al-Hasan kemudian menikah dan membangun sebuah masjid. Ia dikenal sebagai orang yang baik, rajin beribadah, sehingga mampu menarik perhatian penduduk dan mereka berkumpul untuk mengaji kepadanya. Semakin hari semakin banyak penduduk yang mengaji dan mendengarkan ceramah. Dengan kejadian ini membuat kota Hurmadzana bagaikan negara hijrah bagi para masyarakat Syiah. Syiah menjadi mazhab yang paling banyak dipilih dan bahkan mendapat julukan sebagai Kufah kecil. Sementara itu, Abdullah bin Ali bin Ahmad diutus untuk berdakwah di negeri barbar. Ia berhasil mensyiahkan pengikutnya dengan cara yang sama seperti halnya Abu Sofyan Al-Hasan. Gerakan dakwah mereka berdua terbilang berhasil. Keberhasilan ini membuat Abu Abdullah Al-Hasan bin Ahmad Ad-Da'i sebagai penerus dakwah Ismailiyah hanya tinggal mengaplikasikan semua konsep ideologis yang telah disampaikan oleh Abu Sofyan Al-Hasan dan Abdullah bin Ali bin Ahmad. Yang kedua, Abu Abdullah Al-Hasan bin Ahmad Asy-Syi'i. Ia merupakan penerus dari dakwah Abu Sofyan Al-Hasan bin Al-Qasim Abdullah bin Ali bin Ahmad. Ia bertugas untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas, berilmu, religius, amanah, jujur, dan tidak bersikap berlebihan. Dengan sikap yang demikian, para penguasa Daulah Aghlabiyah, terutama gubernur kota Mila yang bernama Musa bin Asya, tidak suka dengan adanya dakwah Ismailiyah, sehingga terjadi konflik sampai akhirnya kota Mila berhasil direbut oleh Asy-Syi'i dan menjadi Abu Yusuf Makinun bin Dahbar al-Ajani sebagai gubernur baru. Kota Mila menjadi pertama di bawah kekuasaan Daulah Aghlabiyah yang sukses diambil oleh Asy-Syi'i. Dengan demikian, konflik antara Asy-Syi'i dengan penguasa dinasti Aghlabiyah semakin sengit. Abdullah II bertekad akan merebut kembali kota Mila dari kekuasaan Asy-Syi'i. Perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para perintis dinasti Fatimiyah ini berbuah manis dengan berdirinya dinasti Fatimiyah di Ifriyah, sehingga pada abad ke-10 juga disebut sebagai abad Syiah, karena Syiah berhasil membangun kekuasaan dan sebuah peradaban baru bagi sejarah umat Islam. Kemajuan dan kemunduran kerajaan Fatimiyah. Masa kemajuan. Puncak kemasan dinasti Fatimiyah terjadi masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz
Kala itu kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang keilmuan dinasti Fatimiyah juga bisa dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Kabarnya bangun ini dibangun secara khusus untuk propaganda doktrin Syiah. Tak hanya agama ilmuwan, dinasti Fatimiyah juga mencapai kemakmuran di bidang ekonomi. Dinasti tersebut berhasil mengungguli Irak dan daerah lainnya. Selain itu, hubungan perdagangan dengan negara non-muslim juga terjalin dengan sangat baik. Yang kedua, masa kemunduran. Ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu Al-Aziz meninggal dunia digantikan oleh putranya Abu Ali Musa Mansur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Al-Hakim melakukan hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah juga dipicu oleh faktor eksternal, di mana bangsa Normandia, Banu Saljuk, Banu Hilal, dan Banu Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Kami meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.